Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 75. Pernyataan yang ditandatangani. Nortier telah siap menerima mereka, berpakaian hitam dan duduk tegak di kursi rodanya. Begitu ketiga orang yang ditunggunya masuk, ia menatap pintu yang segera ditutup oleh pelayannya. Dengarkan, bisik Villefort pada Valentine, yang tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Jika Tuan Nortier ingin menyampaikan sesuatu yang bisa menunda pernikahanmu, aku larang kau memahaminya. Valentine memerah, namun tak menjawab. Villefort lalu mendekati Nortier. Inilah Tuan Franz d'Epinay, katanya. Kau memintanya datang. Kami semua menginginkan pertemuan ini, dan aku yakin hal ini akan meyakinkanmu betapa kelirunya keberatanmu terhadap pernikahan Valentine. Nortier hanya menjawab dengan tatapan yang membuat darah Villefort membeku. Ia memberi isyarat agar Valentine mendekat. Dalam sekejap, berkat kebiasaannya berkomunikasi dengan sang kakek, Valentine paham bahwa ia meminta sebuah kunci. Matanya lalu tertuju pada laci sebuah peti kecil di antara jendela-jendela itu. Valentine membuka laci tersebut dan menemukan sebuah kunci. Memahami itulah yang diminta, ia kembali menatap mata sang kakek, yang kini menatap sebuah meja tulis tua yang telah lama terlantar dan dianggap hanya berisi dokumen tak berguna. "Haruskah kubuka meja tulis ini?" tanya Valentine. "Ya," jawab sang tua. "Dan lacinya?" "Ya." "Yang di samping?" "Tidak." "Yang di tengah?" "Ya." Valentine membukanya dan mengeluarkan satu ikat kertas. "Apakah ini yang kau inginkan?" tanyanya. "Tidak." Ia mengeluarkan satu persatu seluruh isi laci itu hingga kosong. "Tak ada lagi," katanya. Mata Nortier lalu tertuju pada kamus. "Ah, aku mengerti kakek," kata gadis muda itu. Ia mulai menunjukkan huruf-huruf alfabet satu persatu, sampai pada huruf S. Sang kakek menghentikannya. Ia membuka kamus itu dan menemukan kata secret, rahasia. "Ah, apakah ada pegas rahasia?" tanya Valentine. "Ya." "Siapa yang tahu?" Mata Nortier menatap pintu tempat pelayan tadi keluar. "Barrois?" tebak Valentine. "Ya." "Haruskah kupanggil dia?" "Ya." Valentine pergi ke pintu dan memanggil Barrois. Selama adegan ini, keringat dingin mengalir di dahi Villefort karena tak sabar. Sementara Franz terpaku heran. Sang pelayan tua pun datang. "Barrois," kata Valentine, "kakekku menyuruhku membuka laci meja tulis itu. Tapi katanya ada pegas rahasia yang hanya kau tahu. Maukah kau membukanya?" Barrois menatap tuannya. Mata Nortier yang cerdas memberi isyarat. "Patuhi." Barrois menyentuh sebuah pegas. Dasar palsu terbuka, dan terlihatlah satu ikat dokumen yang diikat dengan tali hitam. "Apakah ini yang kau inginkan?" tanya Barrois. "Ya." "Haruskah kuberikan dokumen ini pada Tuan de Villefort?" "Tidak." "Kepada Mademoiselle Valentine?" "Tidak." "Kepada Tuan Franz d'Epinay?" "Ya." Franz terkejut, lalu maju selangkah. "Untukku, Tuan?" tanyanya. "Ya." Franz menerima dokumen itu dari Barrois, lalu melirik sampulnya dan membaca. "Akan diserahkan setelah kematianku, kepada Jenderal Durand yang akan mewariskannya kepada putranya, dengan perintah tegas agar dokumen ini yang berisi catatan penting dijaga dengan sebaik-baiknya." Nah,
Tuan, tanya Franz, apa yang kau inginkan aku lakukan dengan dokumen ini? Tentu saja menyimpannya dalam keadaan tersegel, kata sang jaksa. Tidak, jawab Nortier dengan cepat. Apakah kau ingin ia membacanya? Tanya Valentine. Ya, jawab sang kakek. Kau mengerti, Baron? Kata Valentine. Kakekku ingin kau membaca dokumen ini. Kalau begitu, mari duduk, kata Villefort tak sabar. Karena ini akan memakan waktu. Duduklah, kata sang tua. Villefort duduk, namun Valentine tetap berdiri di samping ayahnya. Sementara Franz berdiri di hadapannya, memegang dokumen misterius itu di tangan. Bacalah, perintah sang kakek. Franz membuka ikatan tali itu, lalu membaca dengan suara pelan di tengah keheningan yang mencekam. Petikan laporan rapat Klub Bonaparte di Rue Saint-Jacques, tanggal 5 Februari 1815. Franz berhenti. 5 Februari 1815, serunya. Itu hari ayahku dibunuh. Valentine dan Villefort terdiam. Hanya mata sang tua yang tampak jelas berkata, lanjutkan. Tapi ayahku menghilang setelah meninggalkan klub itu, lanjut Franz. Mata Nortier tetap bersikeras. Bacalah. Franz pun melanjutkan. Yang bertanda tangan di bawah ini, Louis-Jacques Beaurepaire, Letnan Kolonel Artileri, Etienne Duchamny, Brigadir Jenderal, dan Claude Rechapal, pengawas hutan, menyatakan bahwa pada tanggal 4 Februari, sebuah surat tiba dari Pulau Elba, merekomendasikan kepada kebaikan dan kepercayaan Klub Bonaparte seorang Jenderal Flavien de Quesnel, yang telah melayani Kaisar dari tahun 1804 hingga 1814, dan dianggap setia pada dinasti Napoleon, meskipun baru saja dianugerahi gelar bangsawan oleh Louis ke-18 atas tanah miliknya di Epinay. Sebuah surat pun dikirimkan kepada Jenderal de Quesnel, mengundangnya hadir dalam pertemuan keesokan harinya tanggal 5. Surat itu tidak menyebutkan alamat atau nomor rumah, juga tak ditandatangani, namun menyatakan bahwa seseorang akan menjemputnya asalkan ia siap pukul 9 malam. Pertemuan selalu diadakan antara jam 9 hingga tengah malam. Tepat pukul 9, ketua klub datang menjemput. Sang jenderal siap dan ketua klub memberitahunya bahwa salah satu syarat kehadirannya adalah ia harus selamanya tak tahu lokasi pertemuan itu dan harus mengizinkan matanya ditutup serta bersumpah tidak akan berusaha melepas penutup itu. Jenderal de Quesnel menerima syarat tersebut dan berjanji demi kehormatannya tidak akan berusaha mengetahui jalan yang ditempuh. Keretanya telah siap, namun sang ketua berkata mustahil menggunakannya, karena tak ada gunanya membutakan sang tuan jika kusirnya tahu jalan yang dilalui. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya sang jenderal. Aku punya kereta sendiri, jawab sang ketua. Apakah kau begitu percaya pada pelayanmu hingga berani mempercayakan rahasia yang bahkan tak boleh kudengar? Kusir kami adalah anggota klub, jawab sang ketua. Kami akan dikemudikan oleh seorang anggota Dewan Negara. Kalau begitu kita menghadapi risiko lain, jawab sang jenderal sambil tertawa, yaitu terguling. Kami mencantumkan lelucon ini untuk membuktikan bahwa sang jenderal sama sekali tidak dipaksa, melainkan datang atas kemauannya sendiri. Setelah naik ke kereta, sang ketua mengingatkan sang jenderal akan sumpahnya untuk membiarkan matanya ditutup, dan sang jenderal tak keberatan. Di tengah perjalanan, sang ketua merasa sang jenderal mencoba melepas penutup matanya, lalu mengingatkannya pada sumpahnya. Benar juga, kata sang jenderal. Kereta berhenti di gang kecil yang menghubungkan Rue Saint-Jacques. Sang jenderal turun bersandar pada lengan sang ketua.
yang martabatnya tak ia ketahui, karena ia hanya menganggapnya sebagai anggota biasa klub. Mereka melewati gang itu, menaiki tangga, lalu memasuki ruang pertemuan. Diskusi telah dimulai. Semua anggota hadir karena telah diberitahu bahwa malam itu akan ada perkenalan penting. Di tengah ruangan, sang jenderal diminta melepas penutup matanya, yang segera ia lakukan. Ia terkejut melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya dalam perkumpulan yang keberadaannya selama ini tak ia ketahui. Mereka menanyakan pandangannya, namun ia hanya menjawab bahwa surat dari Pulau Elba seharusnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Franz menghentikan bacaannya. "Ayahku seorang royalis," katanya. "Mereka tak perlu menanyakan pandangannya, itu sudah diketahui umum." "Dan karena itulah," kata Villefort, "aku sangat menghormati ayahmu, sahabatku Franz. Pandangan yang sama adalah ikatan persahabatan yang kuat." "Bacalah lagi," kata sang kakek. Franz melanjutkan. Sang ketua lalu berusaha membuatnya berbicara lebih jelas. Namun Tuan de Quesnel menjawab bahwa ia ingin tahu dulu apa yang mereka inginkan darinya. Ia lalu diberitahu isi surat dari Pulau Elba yang merekomendasikannya sebagai orang yang bisa memajukan kepentingan partai mereka. Salah satu bagian surat itu menyebut rencana kembalinya Bonaparte dan menjanjikan surat lain dengan rincian lebih lengkap yang akan tiba bersama kapal Faraon milik galangan kapal Morel dari Marseille yang kaptennya sangat setia pada Kaisar. Selama ini, sang jenderal yang mereka kira saudara sendiri justru menunjukkan ketidaknyamanan dan keengganan yang nyata. Setelah pembacaan selesai, ia diam membisu. Alisnya berkerut. "Nah," tanya sang ketua, "apa pendapatmu tentang surat ini, Jenderal?" "Aku baru saja bersumpah setia kepada Louis ke-18, jawabnya. "Terlalu dini bagiku untuk mengkhianati sumpah itu demi mantan kaisar." Jawaban itu terlalu jelas untuk disalahpahami. "Jenderal," kata sang ketua, "kami tak mengakui Raja Louis ke-18 atau mantan kaisar. Hanya Yang Mulia Kaisar dan Raja yang diusir dari Prancis, kerajaannya oleh kekerasan dan pengkhianatan." "Maafkan aku, tuan-tuan," kata sang jenderal. "Kalian memang tak mengakui Louis ke-18, tapi aku mengakuinya. Dialah yang menjadikanku bangsawan dan jenderal lapangan, dan aku tak akan pernah melupakan bahwa kedua gelar ini kuterima berkat kembalinya ia ke Prancis." "Tuan," kata sang ketua sambil bangkit dengan khidmat, "berhati-hatilah dengan kata-katamu. Ucapanmu membuktikan bahwa mereka di Pulau Elba telah keliru menilaimu, dan kami pun tertipu. Informasi ini diberikan karena kepercayaan yang diberikan padamu. Suatu kehormatan besar. Kini kami tahu kesalahan kami. Sebuah gelar dan promosi telah mengikatmu pada pemerintahan yang ingin kami gulingkan. Kami tak akan memaksamu membantu kami. Kami tak merekrut siapapun melawan nuraninya. Namun kami akan memaksamu bertindak secara jujur, meski kau tak mau melakukannya. Menurutku, bertindak jujur berarti mengetahui konspirasimu, lalu tidak melaporkannya. Dan itulah yang kusebut menjadi kaki tanganmu. Kau lihat, aku lebih jujur daripada kalian." "Ah, ayahku," seru Franz, menghentikan bacaannya. "Kini aku mengerti mengapa mereka membunuhmu." Valentine tak tahan menahan pandangannya pada pemuda itu. Antusiasme filialnya begitu menyentuh hati. Villefort berjalan mondar-mandir di belakang mereka. Noirtier mengamati ekspresi masing-masing, tetap tenang dan berwibawa. Franz kembali ke naskah itu dan melanjutkan. "Tuan," kata sang ketua, "kau diundang ke pertemuan ini, bukan dipaksa. Kau setuju datang dengan mata tertutup. Saat menerima dua permintaan ini,
Kau tahu, kami tak berniat mempertahankan tahta Louis ke-18. Karena jika demikian, kami tak akan repot-repot menghindari pengawasan polisi. Terlalu berbahaya membiarkanmu memakai topeng untuk mengetahui rahasia kami, lalu melepaskannya untuk menghancurkan mereka yang mempercayaimu. Kau harus memilih, apakah kau berpihak pada Raja Sehari yang kini berkuasa, atau pada Yang Mulia Kaisar? Aku seorang royalis, jawab sang jenderal. Aku telah bersumpah setia kepada Louis ke-18 dan aku akan menepatinya. Kata-kata ini disambut desis marah. Jelas beberapa anggota berdiskusi apakah perlu membuat sang jenderal menyesali kecerobohannya. Sang ketua bangkit lagi, meminta keheningan, lalu berkata, "Tuan, kau terlalu bijak untuk tak memahami konsekuensi situasi ini. Kejujuranmu sendiri telah menentukan syarat yang harus kami tawarkan." Sang jenderal meletakkan tangan di pedangnya. "Jika kau bicara soal kehormatan, jangan mulai dengan melanggarnya. Jangan paksa aku dengan kekerasan." "Dan kau, Tuan," lanjut sang ketua dengan ketenangan yang jauh lebih mengerikan daripada amarah sang jenderal. "Aku sarankan, jangan sentuh pedangmu." Sang jenderal menoleh gelisah, namun tak menyerah. Dengan keberanian terakhir ia berkata, "Aku tak akan bersumpah." "Kalau begitu, kau harus mati," jawab sang ketua dengan tenang. Wajah Tuan Diepinay memucat. Ia menoleh. Beberapa anggota klub berbisik-bisik dan mengeluarkan senjata dari balik jubah mereka. "Jenderal," kata sang ketua, "jangan khawatir. Kau berada di antara orang-orang terhormat yang akan mencoba meyakinkanmu sebelum mengambil langkah terakhir. Tapi kau sendiri bilang, kau berada di antara para konspirator. Kau tahu rahasia kami dan kau harus mengembalikannya pada kami." Keheningan mencekam mengikuti kata-kata itu. Karena sang jenderal tak menjawab, sang ketua berkata pada penjaga pintu, "Tutup pintunya." Keheningan yang sama kembali menyelimuti ruangan. Lalu sang jenderal maju, berusaha menahan emosinya dan berkata, "Aku punya putra. Aku harus memikirkannya, karena kini aku berada di antara para pembunuh." "Jenderal," kata pemimpin pertemuan itu, "satu orang boleh menghina 50. Itu hak kelemahan. Tapi ia salah jika menyalahgunakannya. Ikuti nasihatku, bersumpahlah dan jangan hina kami." Sang jenderal yang kembali gentar oleh wibawa sang ketua, ragu sejenak lalu mendekati meja ketua dan bertanya, "Apa bentuk sumpahnya?" "Begini, aku bersumpah demi kehormatanku tidak akan mengungkapkan kepada siapapun apa yang kulihat dan kudengar pada tanggal 5 Februari 1815 antara pukul 9 hingga 10 malam. Dan aku rela dihukum mati jika melanggar sumpah ini." Sang jenderal gemetar, lalu dengan enggan mengucapkan sumpah itu. Namun suaranya begitu pelan hingga sebagian besar anggota memintanya mengulang dengan jelas, yang akhirnya ia lakukan. "Kini bolehkah aku pergi?" tanya sang jenderal. Sang ketua bangkit, menunjuk 3 anggota untuk mengantarnya, lalu naik ke kereta bersama sang jenderal setelah kembali menutup matanya. Salah satu dari ketiga itu adalah kusir tadi. Anggota lainnya bubar diam-diam. "Kemana kau ingin diantar?" tanya sang ketua. "Kemana saja, asal jauh dari kalian," jawab Tuan Diepinay. "Hati-hati Tuan," jawab sang ketua. "Kau tak lagi di dalam pertemuan. Kau kini berhadapan dengan individu. Jangan hina mereka jika tak ingin bertanggung jawab." Namun Tuan Diepinay tidak menghiraukan. "Kalian tetap berani di dalam kereta seperti di dalam pertemuan, karena kalian tetap 4 melawan 1. Sang ketua menghentikan kereta. Mereka berada di Quai des Ormes, dekat tangga yang menuju sungai. "Mengapa kau berhenti di sini?" tanya Diepinay.
"Karena Tuan," jawab sang ketua, "kau telah menghina seorang pria, dan pria itu tak akan melangkah lebih jauh tanpa meminta kepuasan yang layak." "Metode pembunuhan lain?" ejek sang jenderal sambil mengangkat bahu. "Jangan berisik, Tuan, kecuali kau ingin kusebut sebagai pengecut yang kau sebut tadi, yang menjadikan kelemahannya sebagai perisai. Kau sendirian, dan hanya satu orang yang akan menjawabmu. Kau punya pedang di sampingmu, aku punya di tongkatku. Kau tak punya saksi, salah satu dari para tuan ini akan melayanimu. Sekarang, jika kau mau, lepaskan penutup matamu." Sang jenderal merobek penutup itu dari matanya. "Akhirnya," katanya, "aku akan tahu siapa lawanku." Mereka membuka pintu dan keempat pria itu turun. Franz kembali menghentikan bacaannya, mengusap keringat dingin di dahinya. Ada sesuatu yang mengerikan dalam mendengar seorang putra membaca dengan suara gemetar rincian kematian ayahnya, yang selama ini merupakan misteri. Valentine menangkupkan tangan seolah berdoa. Nortier menatap Villefort dengan ekspresi hampir mulia, penuh penghinaan dan kebanggaan. Franz melanjutkan, "Seperti yang kami katakan, ini tanggal 5 Februari. Selama 3 hari, suhu telah turun 5 atau 6 derajat di bawah titik beku, dan tangga itu tertutup es. Sang jenderal gemuk dan tinggi. Sang ketua menawarkan pegangan di sisi pagar untuk membantunya turun. 2 saksi mengikuti. Malam itu gelap gulita. Tanah dari tangga hingga sungai tertutup salju dan embun beku. Air sungai tampak hitam dan dalam. Salah satu saksi pergi mengambil lentera dari kapal batu bara terdekat, dan dengan cahayanya mereka memeriksa senjata. Pedang sang ketua, seperti yang dikatakannya, hanyalah pedang yang disimpan di tongkatnya. 5 inci lebih pendek dari pedang sang jenderal dan tanpa pelindung tangan. Sang jenderal menawarkan undian untuk memilih pedang, namun sang ketua menolak, karena dialah yang memulai tantangan, dan ia berasumsi masing-masing akan menggunakan senjatanya sendiri. Para saksi berusaha mendesak, namun sang ketua menyuruh mereka diam. Lentera diletakkan di tanah. Kedua lawan mengambil posisi dan duel pun dimulai. Cahaya membuat pedang mereka tampak seperti kilat. Tubuh mereka nyaris tak terlihat karena kegelapan. Jenderal Diepinay terkenal sebagai salah satu pendekar terbaik di Angkatan Darat. Namun serangannya terlalu terburu-buru. Ia meleset dan jatuh. Para saksi mengira ia mati. Namun lawannya, yang tahu ia tak terluka, menawarkan bantuan untuk bangkit. Namun hal ini justru membuat sang jenderal marah. Ia menyerang kembali. Lawannya tak kehilangan kewaspadaan. Ia menerima serangan itu dengan pedangnya. Dan 3 kali sang jenderal mundur karena terlalu dekat lalu kembali menyerang. Pada serangan ketiga, ia jatuh lagi. Mereka mengira ia terpeleset seperti sebelumnya. Namun saat para saksi mendekat dan mencoba mengangkatnya, salah satu yang memeluk tubuhnya merasakan darah membasahi bajunya. Sang jenderal yang hampir pingsan tersadar sejenak. "Ah," katanya, "mereka mengirim guru Anggar untuk melawanku." Sang ketua tanpa menjawab mendekati saksi yang memegang lentera, lalu mengangkat lengan bajunya menunjukkan 2 luka di lengannya. Ia membuka jasnya, membuka rompi dan memperlihatkan sisi tubuhnya yang tertusuk luka ketiga. Namun ia tak mengeluh sedikit pun. Jenderal Diepinay meninggal 5 menit kemudian. Franz membaca kalimat terakhir itu dengan suara tersendat, nyaris tak terdengar. Lalu berhenti, mengusap matanya seolah mengusir kabut. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Sang ketua naik kembali ke tangga setelah memasukkan pedangnya ke dalam tongkat. Jejak darah di atas salju menandai jalannya. Ia belum sempat sampai di atas saat terdengar suara deburan berat di air. Itu tubuh sang jenderal, yang baru saja dilemparkan ke sungai oleh para saksi setelah memastikan ia telah tiada.
Jenderal Diapinai gugur dalam duel yang jujur, bukan dalam penyergapan seperti yang mungkin dilaporkan. Sebagai bukti, kami menandatangani dokumen ini untuk menegaskan kebenaran fakta-fakta ini, agar kelak, jika salah satu pelaku dalam adegan mengerikan ini dituduh melakukan pembunuhan berencana atau melanggar hukum kehormatan, ia dapat membela diri. Ditandatangani Beaurepaire, Duchamny, dan Le Charpal. Saat Franz selesai membaca catatan yang mengerikan bagi seorang putra, saat Valentine pucat karena emosi mengusap air matanya, saat Villefort gemetar dan meringkuk di sudut, berusaha meredakan badai dengan pandangan memohon pada sang tua yang tak kenal ampun. "Tuan," kata Diapinai pada Noirtier, "karena kau begitu mengenal semua rincian ini yang dibuktikan oleh tanda tangan terhormat, dan karena kau tampak peduli padaku, meski selama ini hanya dengan membuatku menderita, jangan tolak permintaan terakhirku. Beritahu aku nama ketua klub itu, agar aku tahu siapa yang membunuh ayahku." Villefort secara naluriah meraih gagang pintu. Valentine yang lebih cepat memahami jawaban kakeknya, dan yang sering melihat dua bekas luka di lengan kanan sang kakek mundur beberapa langkah. "Mademoiselle," kata Franz, menoleh pada Valentine, "bantulah aku mencari tahu nama orang yang menjadikanku yatim sejak usia 2 tahun. Valentine tetap diam dan tak bergerak. "Cukup, Tuan," kata Villefort. "Jangan perpanjang adegan mengerikan ini. Nama-nama itu sengaja disembunyikan. Ayahku sendiri tak tahu siapa ketua itu. Dan jika ia tahu, ia tak bisa memberitahumu. Nama orang tak ada di kamus itu." "Oh, celaka," seru Franz. "Satu-satunya harapan yang membuatku sanggup membaca hingga akhir adalah untuk mengetahui, setidaknya nama pembunuh ayahku." "Tuan, Tuan," serunya menoleh pada Noirtier, "lakukan sesuatu. Buat aku mengerti dengan cara apapun." "Ya," jawab Noirtier. "Oh, Mademoiselle, Mademoiselle," seru Franz. "Kakekmu bilang ia bisa menunjukkan orang itu. Bantulah aku, pinjamkan bantuanmu." Mata Noirtier menatap kamus. Franz mengambilnya dengan tangan gemetar lalu menyebut huruf-huruf alfabet satu persatu, hingga sampai pada huruf M. Pada huruf itu sang kakek memberi isyarat. "Ya." "M," ulang Franz. Jarinya menyusuri kata-kata di halaman itu, namun setiap kata ditolak oleh sang kakek. Valentine menyembunyikan wajah di antara telapak tangan. Akhirnya Franz sampai pada kata myself, diriku sendiri. "Ya." "Kau?" seru Franz. Rambutnya berdiri. "Kau, Tuan Noirtier? Kau yang membunuh ayahku?" "Ya," jawab Noirtier, menatap pemuda itu dengan pandangan megah. Franz jatuh lemah ke kursi. Villefort membuka pintu dan melarikan diri, karena dalam pikirannya muncul keinginan mengerikan, mencekik nyawa terakhir yang tersisa di dada sang tua yang menakutkan itu.